Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Semuanya sehat hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Coba Ibu absen dulu ya hari ini. Apakah semuanya hadir? Mbak Mugi, masuk? Masuk, Ibu. Masuk. Mas Jarno, Masuk, Bu. masuk ya. Riko masuk atau tidak? Sakit, Bu. Riko sakit. Ada yang tahu nggak Riko sakit apa? Kok sampai hari ini dia tidak masuk ke sekolah? Sakit panas, Bu. Sakit panas. Iya, Iis rumahnya dekat ya sama Riko. Nah, Iya, Bu, saudara. oh, masih saudara juga. Baik, dari ke-21 siswa, ternyata ada beberapa siswa yang hari ini tidak masuk ya. Kita doakan bersama semoga yang hari ini sakit bisa segera diberi kesembuhan dan segera dapat masuk sekolah lagi untuk belajar bersama kita semuanya. Baik anak-anak, sekarang coba siapa yang tadi berangkatnya paling awal angkat tangan. Siapa yang berangkat paling awal? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Miftah, pintar sekali. Coba yang berangkat awal sekarang dipimpin temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa agar nanti pelajarannya bisa kita terima dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, Bu. terima kasih Mbak Miftah sudah dipimpin berdoa teman-temannya. Nah, anak-anak, siapa yang tahu ya hari ini adalah bulan apa? Sekarang maksudnya. Sekarang ini adalah bulan Agustus, Bu. Iya, bulan Agustus itu merupakan bulan yang sangat penting ya bagi negara kita, yaitu apa? Kemerdekaan. Iya, di bulan Agustus merupakan peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Coba supaya lebih semangat, kita akan bernyanyi semuanya ya, nanti bernyanyi dengan penuh semangat. Siapa yang tahu lagu Maju Tak Gentar? Sudah hafal semua lagunya? Sudah hafal? Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. Pakai iringan musik, nanti kalian menyanyikannya bersama-sama. Siap ya? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Menerkam terjang, tak gentar menyerang. Majulah, majulah menang. Ya, itu tadi ya, semuanya hebat. Ya, terima kasih anak-anak, hebat semuanya. Tepuk tangan, kita semua tadi sudah bersama-sama menyanyikannya dengan penuh semangat. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar materi matematika tentang bilangan bulat. Siapa ya yang masih ingat tentang bilangan bulat? Terdiri dari apa saja bilangan bulat itu? Negatif dan positif, Bu. Iya, betul sekali. Ada bilangan negatif, ada bilangan positif, ada bilangan bilangan cacah.
Nah, kemudian siapa yang masih ingat tentang garis bilangan yang kemarin dipelajari? Coba sekarang Ibu mau tanya. Jika suatu bilangan berada pada garis bilangan, bilangannya terdapat di sebelah kiri garis 0, angka 0, maka nilainya adalah positif atau negatif? Negatif, Bu. Di sebelah kiri. Iya, betul sekali. Hebat sekali, Mbak Mami. Coba sekarang kebalikannya. Apabila dalam satu garis bilangan, bilangannya terdapat di sebelah kanan di sebelah kanan angka 0, maka nilai bilangan itu adalah Positif, Bu. positif. Betul sekali, Mbak Sri. Hebat semuanya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, karena kemarin kalian sudah mempelajari tentang bilangan bulat dan cara menghitungnya kalian kemarin juga sudah bisa. Coba sekarang kalian simak di sini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi penjumlahan bilangan bulat. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada sebuah contoh, ini kemarin sudah kalian pelajari. Nah, misalnya ada negatif 2 ditambah dengan 4, maka hasilnya bagaimana cara mencarinya? Di sini ada manik, yaitu manik positif dan manik negatif. Jadi ada manik positif dan negatif. Apabila pada soal di situ tertulis negatif 2, maka manik negatifnya kita tulis di sini ada 2. Kemudian positifnya 4, maka manik positifnya juga kita masukkan sebanyak 4. Nah, untuk mencari hasilnya bagaimana? Jadi kita pasangkan manik tersebut. Manik positif dan negatifnya kita pasangkan. Nah, yang tidak memiliki pasangan ini adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Karena di sini yang tidak mendapat pasangan adalah manik positif, jadi nilainya itu adalah positif. Jadi hasil dari negatif 2 ditambah 4 itu adalah 2 positif. Seperti itu ya. Kemudian contoh lagi selanjutnya, ini negatifnya yang berada di belakang. 2 ditambah negatif 6, caranya sama seperti tadi. Jadi manik positifnya itu sebanyak 2, kemudian manik negatifnya sebanyak 6. Kita taruh di bawahnya. Kemudian kita pasangkan. Yang tidak mempunyai pasangan ada berapa ini? Ada? Iya, betul sekali ada 4. Karena di sini yang sisa adalah manik negatif ya. Manik negatif yang tidak mempunyai pasangan, maka hasilnya adalah negatif 4. Jadi jawaban dari 2 ditambah negatif 6 adalah negatif 4. Seperti itu. Selain dengan manik, apakah ada cara lain yang bisa digunakan untuk menentukan penjumlahan bilangan bulat? Ada atau tidak? Ada ya, di sini betul sekali. Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan seperti yang pada awal tadi sudah Ibu sampaikan ya. Di sini bisa menggunakan garis bilangan. Diumpamakan ini ada anak sedang berjalan. Kalau dia berjalannya ke arah kanan, maka nilainya positif. Kalau ke arah kiri, maka nilainya adalah negatif. Perhatikan di sini contohnya misalnya 9 ditambah negatif 6 hasilnya berapa? Nah, langkah yang harus dituju pada anak ini yaitu angka 9 itu adalah positif. Jadi dia bergerak menuju ke kanan sebanyak 9 langkah. Nah, dari 9 langkah kemudian dia ditambah negatif 6. Negatif artinya ke kiri geraknya. Jadi dia mundur. Mundur berapa langkah tadi? 6 langkah ke arah kiri. Jadi berapa hasilnya? Siapa yang bisa menjawab? Hasilnya adalah 3. Ya, 3, Bu. 3 positif.
Positif, hebat semuanya. Masih ingat ya kalian? Nah, sekarang Ibu minta perhatikan. Di sini ada sebuah video. Nanti kalian akan menyaksikan video tentang penjumlahan bilangan bulat. Utamanya ini soalnya adalah soal pemahaman. Jadi bentuk soalnya yaitu soal cerita. Nah, perhatikan di sini, semuanya disimak. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah, itu tadi ya video yang sudah Ibu sampaikan mengenai pembelajaran kita yang minggu lalu ya. Kita sudah sampai ke penjumlahan bilangan bulat. Namun hari ini yang akan kita pelajari itu adalah operasi penjumlahan bilangan bulat tentang pemahaman pada soal cerita. Nah, coba sekarang perhatikan semuanya. Ada petunjuk dari Bu Rina, nanti kalian laksanakan. Nah, tadi sudah melihat semua videonya? Sudah, Bu. Sudah. Coba ada yang bertanya dari video yang ditayangkan tadi. Coba buat satu pertanyaan dari video yang tadi ditayangkan. Tadi berisi tentang apa kira-kira videonya? Tentang? Iya, Riko, tentang apa, Riko? Iya, tentang penjumlahan bilangan bulat. Betul sekali. Tentang apa lagi? Iya, Dewi, tentang? Iya, cara menentukan penjumlahan bilangan bulat. Betul sekali, semuanya hebat. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi dari 21 siswa ini akan Ibu bentuk menjadi 5 kelompok. Ya, 5 kelompok ini nanti anggotanya ada yang 4 dan ada yang 5. Sudah Ibu tulis ya di papan tulis anggotanya siapa saja. Silakan bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Ya, bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Nah, sudah ya, sudah bergabung kalian. Setiap anak nanti akan Ibu beri seperti ini ya, LKPD. Jadi nanti kalian akan mendapatkan LKPD, setiap kelompok ada LKPD-nya. Ini Ibu bagikan. Dalam tugas kelompok ini nanti kalian mengerjakannya bersama dengan kelompoknya kalian. Tidak boleh bersama dengan kelompok yang lain ya. Jadi dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, sendiri-sendiri. Ini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Tiap kelompok sudah menerima? Sudah menerima? Ya. Sudah. Nah, sekarang kalian simak ya. Tadi dalam video ada soal cerita. Ibu akan menayangkannya sekali lagi soal ceritanya. Kalian simak baik-baik karena nanti kalian akan mengerjakannya seperti pada contoh yang ada di video.
Disimak baik-baik. Nah, ini ya, coba semua perhatikan. Di sini ada sebuah soal cerita, yaitu suhu badan Beni ketika demam itu mencapai 39 derajat Celcius. Siapa yang pernah panas sampai suhunya tinggi seperti Beni, angkat tangan. Tanya, Ada Bu. yang pernah sakit sepanas? Iya, sampai mencapai 40. Iya. Nah, sekarang setelah tadi tinggi ya suhunya Beni, kemudian dia minum obat untuk menurunkan demamnya. Sehingga suhu badannya turun 4 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, tentukan suhu badan Beni setelah diberikan obat. Kita simak penjelasannya dari videonya. Nah, jadi anak-anak, dalam LKPD kalian tadi ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Cara menyelesaikannya hampir sama seperti di tayangan seperti ini ya. Langkah yang awal kita akan mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Misalnya pada soal ini suhu badan Beni ya. Ya, saat demam itu 39 derajat Celcius. Karena tinggi atau positif ya di sini hasilnya, jadi positif 39. Kemudian setelah minum obat dia turun suhu badannya menjadi 4 derajat Celcius. Karena turun maka nilainya adalah negatif 4. Kemudian setelah kata kunci, kamu langkah selanjutnya adalah ditanya, menentukan pertanyaan dari soal tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah berapa suhu badan Beni sekarang. Setelah kata ditanya, kita akan lanjut ke kalimat matematikanya. Kalimat matematika itu bagaimana? Tidak ada tulisannya, yang ada hanya angka saja. Ya, di sini kalimat matematikanya dapat ditulis 39 ditambah negatif 4 sama dengan 39 karena berimpit positif dan negatif, maka tandanya adalah dikurang. Dikurang 4 hasilnya adalah 35. Terus hasil akhirnya juga ditulis seperti ini. Jadi suhu badan Beni sekarang adalah 35 derajat Celcius. Apakah sudah jelas anak-anak? Sudah jelas semuanya? Sudah, Bu. Iya, caranya mengerjakan nanti seperti itu ya, diingat-ingat. Kalian bisa mulai mengerjakannya dari sekarang. Ibu beri waktu 30 menit, harus sudah selesai. Ingat ya, pengerjaannya harus lengkap seperti tadi. Nah, bisa dikerjakan mulai sekarang. Ada yang kesulitan? Yang kesulitan bisa bertanya ya, bisa ditanyakan bagian mana yang bingung. Nah, mungkin kalian bingung menentukan kata kuncinya, bisa ditanyakan mana ini yang kata kuncinya. Nah, kerjakan dulu. Sudah selesai semuanya? Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang merasa kesulitan. Hebat, semuanya sudah jelas ya tadi cara mengerjakannya seperti yang ada di video. Nah, kalau sudah selesai, ini nanti hasil dari kalian mengerjakan akan kalian presentasikan ke depan kelas.
Ya, jadi setiap kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan undi nomor berapa, kelompok berapa dulu yang maju ke depan. Coba. Nah, sesuai dengan undian, di sini tertulis kelompok 3. Mana kelompok 3? Angkat tangan. Iya, sekarang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Satu nomor saja ya, yang pertama yang dikerjakan. Satu yang dulu, yang pertama yang dikerjakan, yang dipresentasikan. Nah, sudah selesai, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Hasilnya tadi sudah disampaikan kepada kalian semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari presentasi kelompok 3 tadi, menurut kalian bagaimana? Apakah jawabannya sudah sesuai dengan pekerjaan kalian juga? Ataukah masih ada yang kurang? Coba disimak tadi. Bagaimana presentasi dari kelompok 3? Sudah, Bu. Sudah pas ya, sudah sama. Berarti semuanya betul, kelompok kalian juga betul, kelompok 3 juga betul. Karena tadi jawaban dari kelompok 3 sudah betul. Nah, sekarang kelompok berikutnya. Kelompok 5 maju ke depan. Silakan presentasi kelompok 5. Ya. Sudah disampaikan tadi, itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Kita beri tepuk tangan juga yang meriah. Nah, dari kelompok 5 tadi, hasil presentasinya bagaimana? Apakah sudah sesuai? Bu, Ataukah kelompok saya ada? tidak sesuai, Bu. Kelompok saya ada tanda kurungnya di negatifnya. Oh iya, dalam penulisan kalimat matematikanya ada yang berbeda, Bu. Iya. Jadi kalau pada penjumlahan bilangan bulat itu memang seperti yang sudah dicontohkan di video tadi, diberi tanda kurung dalam penulisannya. Saat menghitung nanti baru kalian menentukan jika positif dan negatif berimpit, maka tandanya adalah dikurang, baru kurungnya terbuka. Seperti itu ya. Nah, kita sudah presentasi tadi teman-temannya. Nah, semuanya kelompok sudah maju ke depan. Dari keseluruhan presentasi teman-teman kalian tadi, nah, kita dapat menarik kesimpulan apa? Coba siapa yang bisa menyimpulkannya? Tadi jawaban kelompok 1, kelompok ini tidak sama, ada yang sama. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa membuat satu kesimpulan? Iya, betul sekali Aida. Tadi dalam penulisan kalimat matematika harus memperhatikan ya saat apa itu namanya nilai bilangan tersebut negatif diberi tanda kurung. Itu tadi. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semua perhatikan ya, tadi kalian sudah belajar dan teman kalian juga sudah presentasi. Nah, sekarang kalian simak. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam penjumlahan bilangan bulat yang harus kalian perhatikan. Nah, jika positif ditambah positif, hasilnya positif. Contohnya dalam soal misalnya 9 ditambah 8, maka hasilnya adalah 17. Kemudian yang kedua negatif ditambah negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, penulisannya negatif yang belakang ini diberi tanda kurung. Kemudian karena positif dan negatifnya berimpit, maka tanda kurungnya terbuka dan tandanya berubah menjadi dalam soal contohnya 9 ditambah negatif 8, maka hasilnya seperti, karena ini berimpit ya, jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Kenapa kok satunya positif? Karena angka 9 di sini adalah positif. Yang lebih besar adalah positifnya, jadi hasilnya positif.
Selanjutnya, positif ditambah negatif sama dengan negatif. Contoh dalam soalnya adalah 9 ditambah negatif 15 sama dengan 9 dikurangi 15. Ini ya berimpit, jadi tandanya kurang. Hasilnya adalah negatif 6. Kenapa negatif Bu hasilnya? Karena nilai yang negatifnya ini lebih besar daripada yang positif. Jadi hasilnya memang negatif. Seperti itu. Nah, itu tadi ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan mengetahui pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan evaluasi ya, di sini soal evaluasi yang akan Ibu bagikan setiap siswa. Jadi setiap siswa menerima 1 lembar untuk kalian kerjakan sendiri-sendiri. Minta tolong ini Mbak Suryani untuk membagikannya kepada teman-temannya. Ya, sudah dibagi? Semua siswa sudah menerimanya? Kurang 1 Bu, yang belum. Oh iya, ini masih tertinggal di meja saya. Silakan diambil. Nah, di situ dibaca ya, soalnya disimak semuanya. Ada 10 soal, kemudian kalian harus menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Tidak usah rame sendiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Ingat, waktunya hanya 10 menit. Dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah Bu, saya. Iya, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan. Gantian Mas Wawan yang mengumpulkan pekerjaan temannya, ditaruh ke depan. Iya, Bu. Iya. Ini punyanya Mbak Erlina belum selesai, Bu. Kurang sedikit, Bu. Ayo diselesaikan dulu. Dikembalikan dulu. Ayo masih Ibu beri tambahan waktu sedikit. Ayo Mbak Erlina dikerjakan dulu, setelah itu dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih Mas Wawan sudah dibantu mengumpulkannya. Ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian sudah? Iya. Apakah sudah mengerti tadi cara menghitungnya tentang penjumlahan bilangan bulat? Sudah. Iya, sudah bisa ya semuanya. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkannya dengan pengurangan bilangan bulat. Materinya bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing. Ya. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, tolong dipimpin untuk berdoa salah satu dari kalian yang Ibu tunjuk. Tolong Mbak Sri dibantu dipimpin berdoa temannya. Ya Bu, duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Sri. Nah, anak-anak, sampai jumpa besok ya untuk pertemuan selanjutnya. Ingat, rajin belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan kalian ya. Jangan sampai sakit. Seperti itu dari Ibu. Burina akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, tadi terkait dengan cara mengajar gitu ya, saya yakin Bu Rina juga sudah berpengalaman seperti Bapak Ibu yang lain gitu. Mungkin masukan pemberian penguatan mungkin bisa ditambah gitu ya. Ini kelas tinggi ya Bu Rina, kelas tinggi ya, memang materinya sangat berat ya, kalau maksudnya banyak untuk kelas tinggi, cuma bisa dikondisikan gitu ya
mengenai permainan tadi itu sebenarnya bilangan bulat negatif dan positif itu bisa saja anak juga aktivitasnya gitu ya, walaupun tadi kita harus menggunakan teknologi ya. Jadi ketika menjelaskan sebenarnya Bu Rina bisa menunjukkan beberapa contoh lagi gitu ya kalau menurut saya. Lalu mungkin ada benda yang Bu Rina pegang gitu ya untuk menunjukkannya, karena di PowerPoint tadi beda warna gitu ya. Iya, Ibu. Sudah buat sebenarnya, cuma belum saya sampaikan tadi. Iya, bendanya dipegang, diperlihatkan. Apa namanya? Warnanya dibuat berbeda ya, menurut saya untuk memudahkan yang kancing apa manik-manik tadi ya, yang negatif dan positif itu menurut saya perlu dibedakan. Cuma di PowerPoint-nya tadi sama gitu ya. Cuma dia harus jeli dengan tanda positif dan negatifnya. Andai saja itu beda warna akan lebih memudahkan. Gitu. Walaupun mungkin dia akan termindset, oh hijau itu positif, merah itu negatif misalnya gitu ya. Yang merah Bu, yang hijau enggak apa-apa, itu proses dia menganalogikan. Di sini ada penilaian mengenai apa guru menggunakan analogi. Ini salah satu bentuk analogi. Jadi semacam perumpamaan dengan menggunakan hal yang lebih nyata gitu ya. Jadi kalau ditunjukkan enggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalkan kompre ditunjukkan gitu ya. Sama seperti yang ada di PowerPoint, Ibu memiliki 2 manik-manik gitu. Kalau manik-maniknya bisa diedit ya Bu di LKPD-nya, kalau bisa warnanya berbeda gitu ya. Iya, Bu. Nah itu supaya sepengetahuan saya kalau bilangan bulat itu kalau warnanya sama cuma positif itu nanti takutnya apa ya bahasanya, bahasa Jawanya jumbo gitu ya, tumpang tindih gitu ya. Nah itu jadi harus beda. Nah, penguatan juga Bu Rina itu ceria kok orangnya gitu ya, bisa lebih ceria lagi. Melihat penguatan, wah bagus sekali, siapa tadi yang menjawab gitu ya. Nah jadi kita memang dituntut menjadi apa ya istilahnya, jadi aktor gitu ya, aktris gitu ya. Jadi benar-benar yang ketika di kelas itu berbeda. Kalau serius-serius, tapi kalau misalkan kita memberikan penguatan harus ada itu, karena materinya berat Bu di kelas tinggi gitu ya. Kalau di kelas tinggi kita terlalu serius karena kita berpikiran waduh materinya banyak harus disampaikan, juga tidak akan masuk sebenarnya gitu ya. Harus ada sesuatu yang menarik itu. Sebenarnya tadi menarik sekali pakai manik-manik, pasti menarik. Senang sekali kalau saya jadi siswanya Bu Rina kalau disuruh mainan itu ya. Tapi karena ini tadi kan teaching ya, memang secara online tidak bisa kita lihat anaknya bermain itu. Iya, Bu. Ya, harus lebih ceria lagi. Intonasi suaranya sebenarnya Bu Rina sudah keras menurut saya. Guru SD itu kan memang identiknya keras ya, Bapak Ibu ya. Saya dulu nggak bisa keras ngomongnya karena saya kuliah di PGSD jadinya keras itu, sampai terkenal Bapak Ibu kalau di kampus itu mahasiswa PGSD itu kalau ngomong pasti keras semua walaupun kita nggak teriak ya gitu ya. Nah itu. Lalu untuk hot tadi sebenarnya andai saja gitu ya, karena ini memang mungkin Bapak Ibu belum berkomunikasi satu sama lain, itu ada yang megang gitu ya, Bu Rina minta tolong teman yang buat gitu ya. Nah itu akan ada hotnya, di mana salah satu siswa diminta untuk memperagakan ya dari apa yang dia pahami gitu. Ada proses seperti itu aktivitasnya, nanti bisa dikembangkan waktu di PPL ya supaya terlihat hotnya atau berpikir kritisnya. Iya, baik Bu. Tadi kalau kegiatannya sebenarnya sudah lengkap semua. Tadi evaluasi tadi sempat tersampaikan atau tidak ya? Karena terputus tadi Bu Rina. Tersampaikan, cuma pas mau penutup tadi yang terputus. Penutup ya, yang terakhir ya tadi ya. Ya. Tidak lanjut lah ya. Refleksi, jangan lupa Bapak Ibu menanyakan bagaimana pembelajaran ini menyenangkan gitu ya. Itu refleksi. Terus di akhir baru anak-anak jangan lupa untuk belajar di rumah, jangan juga pelajari materi terkait dengan ini gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Itu tindak lanjut dari kita berdoa lalu ditutup. Itu yang mungkin tambahannya penguatan Bu Rina. Itu jangan sampai terlupa gitu ya. Aku terima kasih Bu gitu ya.
ke personal juga, tidak harus kelompok gitu ya. Oh ya, kelompok 3 semua mempresentasikan dengan baik sekali gitu ya. Ada tanggapan dari kelompok lain. Jangan lupa ya Bapak Ibu, presentasi itu bukan hanya anaknya mengungkapkan secara kelompok, tapi kelompok lain harus memberi tanggapan. Jadi supaya tidak searah cuma gurunya aja yang ngasih tanggapan gitu ya. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Dini. Monggo Bu Dini. Inggih, terima kasih. Semangat Bu Rina sudah menampilkan teaching-nya pagi ini. Sudah semangat kelihatannya, tetapi saya masih sekedar masukan ya Bu Rina ya. Tadi di awal-awal kelihatannya Bu Rina masih mendominasi kelas. Ini kelihatan tadi di pembagian tugas untuk kelompok itu boleh seorang guru itu tetap berada di depan, mungkin untuk mengaktifkan, coba kelompok 1 Mawan maju ke depan, ini soalnya untuk berikutnya kelompok 2 Miftah. Ini anak-anak sudah semuanya ya, Ibu sudah membagikan ke semua kelompok. Jadi Bu Rina tidak menanyakan lagi apakah semua sudah menerima tugas. Nah, itu ya tadi itu yang menandakan kalau guru masih di awal-awal masih mendominasi, tapi di akhir Bu Rina sudah bagus aktivitas anak dan guru di kelas itu hidup, terbukti dengan Bu Rina menunjuk beberapa kelompok untuk presentasi, kemudian Bu Rina juga mengaktifkan kelompok lain untuk menanggapi, boleh seperti itu. Tadi sudah disebutkan Bu Nuri, rewardnya itu yang penguatannya itu mungkin yang masih belum ditonjolkan ya. Terima kasih Bu Rina, sangat monggo saya aturi Pak Sol untuk memberikan masukan juga. Oke. Terima kasih Bu Dini, terima kasih. Sudah bagus, variasi sudah ada, gitu ya. Mungkin tadi sama yang memang ada celah penguatan yang agak kurang. Gitu. Yang lain sudah bagus, akan bagus, gitu ya. Tadi yang lain sudah dikomentari oleh Bu Dini. Tinggal penguatan saja Bu ya, penguatan yang agak kurang. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Pak Sol, Bu Dini.